Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut. Masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia. Di video kali ini saya ingin eh, bercerita tentang cara mengatasi amarah. Jadi ketika sampean dalam masa penyembuhan itu biasanya kita itu sering sering uring-uringan ya, karena ada aja sensasi yang belum hilang itu membuat kita sedikit frustasi, bisa bikin kita sepaneng juga, bisa bikin jadi pemarah lah, intinya jadi pemarah terus sedikit-sedikit tidak cocok marah. Kalau dulu-dulu kan nyesek ya, kalau kalau marah, malah sebelumnya lagi belum belum jadi pemarah itu kita jadi orang yang pasif, kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa marah, nggak bisa apa. Contoh kesembuhan itu biasanya kita bisa marah sedikit, setelah itu nyesek nyesek nyesek, biasanya itu apa ya, merasa nggak cocok, itu sakit hati, nyesek, jantung berdebar, tiba-tiba mangkel gitu, ada begitunya. Terus kalau sudah benar-benar sehat betul, sudah benar-benar bisa aktivitas sehari-hari, itu ketika kita sudah merasa sehat, tapi nyatanya, faktanya, masih ada aja yang dirasain. Seperti kelingannya nggak hilang gara-gara salah makan, terus seperti tiba-tiba muncul sedikit cemas, ada perasaan tidak nyaman gara-gara mungkin aktivitasnya terlalu padat. Kalau yang suka nyetir biasanya terus kakinya tiba-tiba sakit, kan begitu. Bisa sakit kakinya, terus ketika salah duduk lehernya, salah tidur lehernya sakit. Terus ketika yang sudah suka olahraga tiba-tiba tangannya sakit, atau lehernya, pundaknya, karena olahraganya terlalu keras. Jadi sensasi itu ada lagi. Sebenarnya itu sensasi yang biasa saja, hanya sensasi hanya karena aktivitas kan, aktivitas. Tapi ketika ketika kita ada anxiety disorder belum membaik betul, meskipun hanya tinggal 5% atau 10%, itu bisa jadi gawat lagi. Meskipun tidak segawat dulu ya, bisa jadi tidak nyaman. Ketika tidak nyaman, nah kita biasanya suka jadi marah, kita sedikit jadi pemarah, biasanya begitu. Kalau saya sih begitu, saya suka marah-marah gitu. Ada beberapa kali ketika, terutama ketika bangun tidur kaget atau apapun itulah, pokoknya hal-hal kecil itu bisa bikin kita marah, tapi tidak sampai bikin jantung berdebar. Marahnya tidak bikin jadi was-was atau cemas, tidak yang begitu, cuman marah aja, udah bisa marah gitu. Nah itu kita bisa kontrol dengan doa, kita bisa kontrol dengan mengingat lagi, jangan sampai suka marah, atau kita melakukan sesuatu untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif, untuk berpikir tentang sensasi yang kita rasakan. Seperti halnya ketika kaki kemeng, leher, pundak ketika sakit itu dibuat olahraga, dibuat aktivitas. Nanti ketika sudah berkeringat, sensasi itu hilang, malah jadinya kita nggak jadi pemarah lagi. Atau kalau sudah di level yang tinggi, kita bisa buat olahraga. Setelah olahraga sambil coba, ini saya jebak-jebak burung. Saya kemarin 4 hari yang lalu pernah dapat dua burung dengan cara seperti ini saya coba lagi, semoga dapat. Kalau dapat ya ada yang dirilis. Kalau suaranya enak dibiarin dulu 1 minggu. Kalau suaranya enak nanti dikurung gini. Tapi kalau kalau suaranya nggak enak ya kita rilis. Atau betina betina itu biasanya saya rilis buat ekosistem, biar apa namanya, pertumbuhan burung tidak punah, tidak, jadi tetap banyak terus. Ini sepertinya jantan ini, karena yang saya buat pancingan ini betina, yang datang ini satu jantan. Kalau kemarin saya dapat dua, itu langsung sepasang sejodoh. Perempuannya saya buat umpan, betinanya saya buat umpan, yang jantannya saya buat bunyi-bunyian karena dapat yang bunyinya enak. Jadi saya mengatasinya dengan cara seperti itu, dengan cara menyalurkan hobi dengan olahraga ringan untuk melemaskan otot-otot agar tidak terjadi sensasi. Jika tidak ada sensasi dalam tubuh, jadi pikiran jadi tenang, terus perasaan jadi nyaman, tidak bikin kita jadi marah-marah. Saya kadang-kadang, teman-teman kan juga bingung. Ada yang tensinya rendah, hanya 100 atau 110 per 85 atau per 79 per 78, ada yang begitu. Saya biasanya kan begitu. Tapi suka marah. Ya itu tadi, marahnya itu bukan karena
tensi tinggi, karena memang ada yang dirasakan dan kita maunya cepat selesai, cepat sembuh, padahal kan mustahil untuk bisa sembuh dengan cepat, karena memang di sisi ada dua faktor kan, di sisi satu sisi lambungnya memang terkadang ketika salah makan itu masih kumat, terus ada tidak nyamannya kan, masih suka panas, kadang-kadang masih suka reflux, terus satu lagi ada di psikisnya, kita terlalu berharap untuk bisa sembuh dengan cepat. Jadi ketika kita sudah merasa sembuh, sudah bisa beraktivitas, tapi ada aja yang dirasain, itu yang bisa bikin kita marah, biasanya sih begitu. Jadi begitu cara saya mengatasinya, dengan cara tetap berolahraga, jangan stop berolahraga, tetap olahraga ringan, ya melemaskan tubuh. Gimana caranya tubuh berkeringat? Setelah berkeringat terus melakukan hobi seperti saya ini. Tadi burungnya pergi, kayaknya nggak dapat hari ini, nggak apa-apa. Lain hari mungkin bisa dapat lagi. Terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.